Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya Sri Heriati, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 65 dari SDN Gedong Dalam 3, Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi yang berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak dengan pembiasaan karakter yang baik. Dalam prakarsa perubahan, saya menuangkan ke dalam tabel Bagja. Yang pertama ada B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang kedua, bagaimana membiasakan karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah maupun di lingkungan murid. Dari daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian anak. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan dalam pembelajaran yang dapat mengembangkan kemandirian anak. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua atau wali murid dalam membiasakan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila dengan budaya 5S. Yang terakhir, melakukan evaluasi dalam pembiasaan baik oleh murid dengan observasi. Tahapan Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak? Dalam hal ini, siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah? Dari daftar tindakan atau penyelidikan, yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, peserta didik, atau orang tua wali murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua wali murid dalam pembiasaan karakter baik seperti budaya, senyum, sapa, salam, sopan, santun ketika penyambutan kedatangan siswa datang ke sekolah. Tahapan Bagja yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak telah berjalan baik? Yang kedua, bagaimana perkembangan karakter murid setelah dilakukan observasi? Dari daftar tindakan atau penyelidikan, yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak berdasarkan observasi. Contoh hasil, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing, yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi atau persoalan atau keadaan. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasilnya, anak-anak berani mencoba mengambil pilihan, mengambil pelajaran dari kesalahan, dan berupaya memperbaikinya dan berani berkreasi. Tahapan Bagja yang keempat adalah J.
Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik kemandirian dengan pembiasaan karakter yang baik? Dari daftar tindakan atau penyelidikan, yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kemandirian, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Melakukan dialog atau penjajakan bersama rekan sejawat atau wali kelas mengenai program atau kegiatan penguatan, membuat program pembiasaan baik seperti pelaksanaan P5. Tahapan yang terakhir dari Bagja adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan? Kepada siapa? Siapa yang akan memonitori batas waktu? Dari daftar tindakan atau penyelidikan, yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang kedua, membuat laporan kemandirian anak secara periodik dengan menggunakan rapot P5. Yang ketiga, komunikasi dengan orang tua ketika bagi rapot. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua untuk dapat memberikan umpan balik terkait dengan kemandirian anak. Demikian rancangan tahapan perubahan melalui tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.